tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya Herlina Libralisa, CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dikembangkan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi dengan guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak untuk mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bakca. Tahapan bakca adalah B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bakca, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut penjelasannya. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam membimbing anak untuk mengembangkan kemampuan diri dan keterampilan hidup yang positif, tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Pendekatan ini fokus pada pengembangan karakter, hubungan yang positif dalam penyelesaian masalah. Diane Glossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasa, 4. Kebebasan, 5. Kesenangan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam program guru penggerak mengacu pada kumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang disepakati bersama oleh seluruh murid di kelas. Keyakinan kelas ini berfungsi sebagai pedoman, perilaku, dan pembelajaran yang diharapkan di kelas dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif.
Tujuan keyakinan kelas adalah membangun komunitas kelas yang kuat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar, meningkatkan disiplin dan kedamaian. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi dipakai untuk menyelesaikan masalah. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah bahwa setiap modul mulai modul 1.1 hingga modul 1.4 saling terkait dan berkesinambungan, dan setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya butuh solusi, bukan hukuman, dan semua tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan kesalahan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Dengan menerapkan segitiga restitusi, saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer di kelas saya. Namun, kebiasaan dan budaya di sekolah saya saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan anak. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih tertantang untuk menerapkan posisi pendidik sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner yang dilakukan murid. Dengan demikian, dapat melatih perilaku, disiplin, dan tanggung jawab, serta mendukung menemukan solusi atas permasalahan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti aktivitas siswa kepada siswa, Kristen sholat Jumat berjamaah bersama, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut
saya mempelajari modul 1.4, posisi yang sering saya terapkan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik, karena selama ini hal tersebut dilaksanakan untuk mendisiplinkan murid dan sudah menjadi kebiasaan. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, saya menerapkan posisi sebagai pemantau dan manajer. Saya merasa lebih baik di saat menyelesaikan masalah. Murid lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dan melakukan tindakan untuk tidak melakukan kesalahan berdasarkan dari dalam diri sendiri, bukan rangsangan dari luar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara utuh. Saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan dengan proses menghukum. Dua langkah segitiga restitusi yang lainnya belum dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? 1. Keterampilan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai sangat penting untuk membangun budaya positif. Belajarlah untuk mendengarkan dengan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid. Gunakan bahasa yang positif dan fokus pada solusi daripada masalah. Yang kedua, melibatkan orang tua dan masyarakat. Bekerja sama dengan orang tua untuk membangun budaya positif di rumah dan di sekolah. Libatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah untuk menciptakan rasa memiliki dan dukungan bagi komunitas sekolah. Yang ketiga, mengembangkan diri sendiri. Teruslah belajar dan berkembang sebagai guru dan pemimpin. Refleksikan praktik diri sendiri dan cari cara untuk meningkatkannya. Jaga kesehatan mental dan fisik agar dapat menjadi yang terbaik untuk murid. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.